Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Kalian tahu kan hukum Newton itu dikemukakan oleh siapa? Ya, benar. Jadi hukum Newton dikemukakan oleh Pak Sir Isaac Newton. Ya, seperti namanya, hukum Newton dibagi ada 3. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan terus diam, atau apabila mula-mula diam, dia akan terus diam, dan apabila dia awalnya bergerak, maka akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum pertama Newton sering disebut dengan hukum kelembaban. Artinya, kecenderungan sebuah benda mempertahankan keadaannya. Kita bisa merasakan hukum kelembaban ini pada saat kita berada di sebuah kendaraan. Kendaraan tersebut lalu direm secara mendadak. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ya, akan terdorong ke depan. Oleh karena itu, pada saat kita berada di sebuah mobil, apalagi duduk di depan, maka di mobil bagian depan biasanya dilengkapi dengan sabuk pengaman. Apa tujuannya? Tujuannya supaya apabila si pengendara atau penumpang itu berada di duduk bagian depan, kemudian dia rem, maka penumpang tersebut tidak akan terlempar ke depan. Hukum kelembaban sama dengan hukum inersia, yaitu kecenderungan benda mempertahankan keadaan awalnya. Apabila benda itu awalnya diam, akan terus diam, dan apabila benda tersebut bergerak, akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa jika benda dikenai sebuah gaya, maka akan ada percepatan, di mana percepatan itu besarnya berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan sebuah massa benda. Artinya, jika ada sebuah mobil mainan, di atasnya kita berikan sebuah batu yang besar. Bisa bergerak tidak mobilnya? Nah, seperti itu. Jadi, kalau di hukum kedua Newton menyatakan bahwa apabila benda bergerak dengan sebuah kecepatan, besarnya adalah sebanding dengan gaya yang diberi dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan bahwa sigma F sama dengan M dikali A, dengan sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda, satuannya M per S kuadrat. Sigma F sama dengan resultan gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram, A percepatan benda, satuannya M per S kuadrat. Contoh soal yang pertama.
kalian bisa menyamakan dengan ketika kita meniup balon udara, kemudian kita lepaskan balonnya. Apa yang terjadi dengan balonnya? Ya, meluncur. Jadi, untuk balon udara yang sudah kita tiup, kemudian kita lepaskan, udara yang ada di balon akan keluar dan menyebabkan balon akan meluncur. Itu sama halnya ketika peluncuran roket, ada zat kimia yang dikeluarkan, kemudian roket akan meluncur ke atas. Ini sesuai dengan hukum ketiga Newton, di mana berbunyi jika ada benda bekerja, ada gaya. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa apabila benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya saling berlawanan. Untuk penerapannya di hukum ketiga Newton seperti pada saat orang sedang mendayung sebuah perahu, maka dayung akan ke belakang dan perahu akan meluncur ke depan. Selain itu, sama halnya pada saat peluncuran roket. Ada zat kimia yang keluar dari badan roket, kemudian roket akan meluncur ke atas. Hukum ketiga Newton disebut dengan hukum aksi reaksi, di mana F aksi sama dengan negatif F reaksi. Artinya menyatakan bahwa hukum ketiga Newton, apabila benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kita juga bisa contoh pada saat kita memukul meja. Pada saat tangan kita memukul meja, apabila kita kencang sekali memukulnya, maka akan terasa sakit. Dalam ilmu IPA, tangan memukul meja sebagai gaya aksi dan meja memukul tangan kita sehingga terasa sakit itu sebagai reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Apabila ada buku yang ada di atas meja, kemudian si buku itu memiliki gaya berat dan juga gaya normal. Gaya berat dan gaya normal bukan sebagai hukum aksi reaksi karena hanya terjadi pada satu benda. Jadi kita sudah belajar hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Untuk menguji apakah kalian benar-benar sudah memahami materi ini, silakan kalian kerjakan soal berikut